Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok keempat. Tapi sebelum menuju materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok keempat. Yang pertama, ada saya sendiri, Muhammad Rifki Al-Ghifari dengan NIM 2021 55 2020 85. Yang kedua adalah Muhammad Faisal N dengan NIM 2021 55 2020 42. Yang ketiga ada Muhammad Fatra Tomagola dengan NIM 2021 55 2020 06. Yang keempat ada Sonia Janet Asmorov dengan NIM 2021 55 2020 26. Yang terakhir ada Nur Atika Aulia dengan NIM 2021 55 2020 65. Selanjutnya, pada halaman pertama, di sini kami menentukan ada 4 entitas. Entitas yang pertama adalah entitas pada tabel barang. Entitas yang kedua yaitu entitas pada tabel supplier. Dan entitas yang ketiga yaitu entitas pada tabel petugas. Dan entitas yang terakhir yaitu entitas pada tabel penjualan. Selanjutnya, memberikan atribut pada tabel entitas. Di sini ada 4 poin. Poin pertama yaitu entitas tabel barang terdapat atribut ID barang sebagai primary key, nama barang, kemasan, harga, dan stok. Yang kedua, entitas tabel petugas terdapat atribut ID petugas, gudang sebagai primary key, nama petugas, jabatan, petugas, nomor telepon, dan alamat. Poin yang ketiga, yaitu entitas tabel supplier terdapat atribut ID supplier sebagai primary key, nama supplier, nomor telepon, dan alamat. Dan poin terakhir yaitu entitas tabel penjualan terdapat atribut no faktur sebagai primary key, tanggal, ID barang sebagai foreign key, nama barang, jumlah, kemasan, ID supplier sebagai foreign key, nama supplier, ID petugas gudang sebagai foreign key, dan nama petugas. Selanjutnya ada tabel operasional penjualan. Pada tabel operasional penjualan terdapat 4 atribut, yaitu yang pertama, no faktur yang sebagai primary key di mana untuk menyimpan no faktur yang telah diinput ke dalam tabel operasional penjualan. Poin yang kedua, tanggal sebagai pemberian informasi kapan barang disimpan di dalam tabel master penjualan. Yang ketiga, ID barang, ID supplier, dan ID petugas gudang sebagai kunci tamu atau foreign key. Yang keempat, nama barang, jumlah, kemasan, nama supplier, dan nama petugas sebagai menyimpan yang telah kita input. Selanjutnya dengan saya lah Muhammad Faisal Nurullah dengan NIM 2021 55 2020 42. Di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang materi tabel master supplier. Tabel master supplier terdiri dari 4 struktur, yaitu ID supplier, nama supplier, nomor telepon, dan alamat. ID supplier adalah primary key di mana untuk menyimpan ID supplier yang telah diinput ke dalam tabel master supplier. Nama supplier, nomor telepon, alamat sebagai tempat penyimpanan data yang kita input. Selanjutnya, tabel petugas. Tabel petugas terdiri dari 5 struktur, yaitu ID petugas gudang, nama petugas, jabatan petugas, nomor telepon, dan alamat. ID petugas gudang adalah primary key di mana untuk menyimpan ID petugas yang telah diinput ke dalam tabel master petugas. Nama petugas, jabatan petugas, nomor telepon, alamat sebagai tempat penyimpanan data yang kita input. Selanjutnya, tabel master barang. Tabel master barang terdiri dari 5 struktur, yaitu ID barang, nama barang, kemasan, harga, dan stok. ID barang adalah primary key di mana untuk menyimpan ID barang yang telah diinput ke dalam tabel master barang. Nama barang, kemasan, harga, stok sebagai tempat penyimpanan yang telah kita input. Selanjutnya, hubungan antar tabel. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel relasi dan pengertian tabel operasional dan tabel master. Seperti gambar yang tertera, ada 4 entitas, yaitu entitas penjualan, entitas barang,
entitas supplier, dan entitas petugas. Dan di sini ada 3 tabel master, yaitu tabel barang, tabel supplier, dan tabel petugas, dan 1 tabel operasional, yaitu tabel penjualan. Tabel master adalah sebuah tabel yang berdiri sendiri dan juga tempat untuk memanipulasi data dari tabel itu sendiri. Sedangkan tabel operasional yaitu tempat tabel-tabel master beroperasi dan tidak dapat berdiri sendiri serta membutuhkan atribut dari tabel-tabel lain. Jadi, relasi antar tabel dilihat dari kunci utama dan kunci tamu, seperti entitas barang yang atributnya memiliki kunci utama, yaitu ID barang yang memiliki hubungan atau relasi di tabel penjualan. Dan kita harus memasukkan atribut yang menjadi kunci tamu di tabel penjualan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is it